Ketemu lagi di YouTube channelnya Solo Event, bukan di Watson Solo. Gue udah bilang korden harus biru. Kenapa masih merah? Karena yang di kampus tuh kampus biru. Tolong editor nanti ini biar match sama tulisannya harus diganti biru, ya. Gak mau. Editor nggak boleh gitu, habis gajian lo Anda lo ya. Oke. Welcome back. Masih dalam rangka World Radio Day alias Hari Radio Sedunia. Makanya hari ini aku mengundang teman-teman kampus Insan Radio Muda. Insan Muda Radio kebalik. Insan Muda Radio. Iya elah, ini dia bibit-bibit unggul. Kalau kemarin ketemu sama teman-teman dari Fiesta dari UNS. Maaf ya, belibet say. Kali ini ketemu dari teman-teman Universitas Islam Negeri Raden Wasaid Surakarta atau UIN, yaitu Dista FM Radio. Selamat datang. Terima kasih, Kak. Boleh disapa dulu teman-temanku, ada Kak siapakah? Oke, dari aku ada Azfa. Halo semuanya, nama aku Disti. Kak Azfa sebagai? Aku sekarang sebagai direktur. Oh, wow, ya. Direktur, Bu. Yes. Oh, ada direkturnya. Ada. Oke. Kalau Kak Disti sebagai? Aku sebagai kepala divisi public relation. Oh, keren. Udah kayak perusahaan beneran kalian ya. Oke. Boleh gede. dijelasin tanggung jawabnya direktur di Dista FM Radio ini ngapain, Kak Azfa? Oke. Memecat pegawai apa boleh? Itu juga bisa ya. Oh ya. Oke. Jadi di Dista FM itu ada direktur, juga ada general manager. Jadi kalau direktur itu lebih ke arah hubungan eksternal. Oke. Jadi kita ngurusin hubungan ke rektorat, kemudian sama UKM lain, kemudian ke kampus. Kalau ke general manager itu lebih ke insight-nya. Jadi ngurusin anak-anak lah. Oke. Jadi yang lebih dekat dan juga lebih tahu gitu. Ada anak-anak gimana. Kalau aku lebih keluar gitu. Oke. Kalau Kak Disti? Sama sih sebenarnya, karena itu namanya divisi public relation, jadi hubungannya sama kerjasama. Terus kalau misalnya ada event sponsor juga gitu. Kita punya 3 subdivisi kalau di public relation, itu ada humas, web admin, sama reporter juga. Dan kamu mengepalai ketiga itu? Iya, betul. Suaranya enak banget ya Kak Disti ya? Aduh. Kayak serak banjir ya. Gitu. Kalau Kak Azfa ini empuk-empuk piye gitu. Waduh. Beda, emang ada kategori apa namanya? Kategori. Maksudnya suaranya gitu. Emang harus ada uniknya gitu, enggak ya? Enggak sih. Kebetulan aja sih, kebetulan. Oh, dia emang penyanyi. Waduh. Oh iya. Biduan tipis-tipis lah. Biduan tipsi-tipsi. Sering ikut Om Lorenza berarti? Om Lorenza tuh apa itu? Gak ngerti Om Lorenza. Kak Disti ngertinya ini top 40 ya? Iya. Om Lorenza itu adalah salah satu band yang dari Afghanistan. Ini videonya. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib ape duit ning kantongan, wayah apes wetengku rasa koncongan. Ya, jadi biar teman-teman muda ini tahu Lorenza itu seperti apa. Oh, tapi beneran kamu penyanyi? Iya. Oh, Bisa bilang gitu sih, Kak. Oke. Side jobnya penyanyi ya, say. Banyak duit Anda ya? Aduh. Tapi enggak Ngomongin duit langsung. Cuma gabut aja sih, Kak. Gabut aja sih nyanyi doang. Tapi suaranya enak banget loh ya. Terima kasih. Oke. Ya wis, kita pengen mengulik sedikit seperti apa sih Dista FM Radio ini, baik dari latar belakang. Mungkin kalau Kak Azfa sama Kak Disti diceritain sama senior-senior, seperti apa sih sejarah berdirinya, enggak sih? Lebih ke sebenarnya Dista FM ini radio awal mulanya seperti apa? Ataukah ada rektor iseng aja bikin radio kali ya? Atau kayak mana? Boleh dong diceritain, Kak? Oke. Jadi kalau dari radio kami ya, Dista FM itu kan nama yang sudah diubah sebenarnya. Oh ya? Dulu itu kita mulainya tahun 1997. 97. Dan itu Anda namanya udah lahir belum? Apa? Anda udah lahir? Belum. Oh, belum. Belum lahir. Jadi benar-benar cerita dari senior turun-temurun lah ya? Iya. Oke. Dan waktu itu dulu namanya adalah Pandawa FM. Oh. Dan itu 97,5, makanya itu komersil deh kalau seingat aku dikasih tahu. Oh, berarti ada frekuensinya ya? Iya, ada frekuensinya. Untuk on air terestrial gitu? Untuk komersil atau enggaknya belum tahu ya zaman segitu ya. Kemudian
tahun-tahun berjalan, tahun 2006 dialih namakan menjadi Dista FM. baru. Oke. Dan itu resmi radio yang itu radio kampus komunitas buat anak-anak muda di kampus kayak gitu. Oke. Terus untuk frekuensinya? Sekarang 107,8 karena kan komunitas ya. 107,8. Oke. Dan Dista itu ada singkatannya nggak sih, Dista? Dista kebetulan nggak ada ya. Kalau katanya ya, kata-katanya senior-senior gitu, tapi nggak tahu mereka bercanda atau cuman ya bodoh-bodoh junior lah, tapi nggak tahu ya. Katanya tuh Dista tuh Distain. Distain. Kan dulu kan kita kan sebelum UIN ya, kan ada namanya IAIN, kemudian sebelum IAIN tuh Stain. Stain. Oh. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Bener. Ini berubah warna. Tapi berubah juga itu fakta atau mitos ya? Iya, katanya kenapa kok Dista? Karena radio Distain. Oh, Dista, Distain. gitu. Oke. Tapi nggak tahu juga ya, itu mitos. Siapa tahu apa. bercandaan juga nggak tahu ya sebenarnya. Kalau nggak cuma ide-ideannya mereka aja nggak sih? Mungkin ya. Kalau konsepnya benar-benar sekarang berarti yang dulunya ada kabar adalah radio komersil, tapi untuk sekarang 100% untuk radio kampus atau radio komunitas. Iya, betul, kampus Oke. komunitas. Jumlah pengurus dong Kak, total berapa Kak yang masih aktif sampai 2025? Pengurus Kita 60, sekarang 59. ada, iya 59 lah, around 60 lah. Wah, banyak juga ya? Ya, 3 angkatan? 3 angkatan. 3 angkatan. Oke. Terus itu ada masa berlaku, apa ya mau ngomongnya ya? Masa berlaku. Jabatan. Udah kayak ini ya, Jabatan, kartu. bener-bener. Kali kartu perdana ya, masa berlaku ya. Masa jabatannya kayak gimana tuh? Setahun sekali kah atau 3 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti Kak Swa sama Kak Disti Ini tahun ketiga. tahun ketiga. Tahun terakhir ya. sebentar soalnya. lagi graduate. Apa Iya, sebutannya? graduate. Pensiun. Demisioner. Demisioner. Oke. Demisioner. Terus habis gitu nyari teman-teman baru lagi atau ke 60 ini sudah ada bibit-bibit calon-calon sebagai direktur, sebagai GM kayak gitu-gitu. Pasti kan nanti naik ya. Jadi yang angkatan tengah akan naik ke atas, kemudian nanti kita akan reorganisasi lagi, akan juga nanti open recruitment lagi. Oke. Jadi nanti yang di tengah akan naik, dan nanti untuk pemilihan siapa yang bakal terus jadi direktur, kepala divisi juga nanti akan ada lah. Oke. Berarti aman lah ya untuk regenerasinya ya. Aman. Tapi nggak mungkin tiba-tiba anak-anak yang semester mahasiswa baru ini tiba-tiba jadi direktur, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tetap Nggak harus mungkin. dari bawah kalian pas dulu ya, Iya. levelnya Betul. ya. Oke. Kalau penyiar, totalnya ada berapa penyiarnya tok? Kalau aku nanyanya penyiarnya Dista ada berapa sih Kak kayak gitu? Kalau di Dista kebetulan harus wajib siaran sih Kak. Jadi kalau disebut penyiar di Dista ya anggota kita 5960 lah gitu. Oh, 60 itu bisa siaran semua? Iya. Harus bisa? Harus. Entah nanti kamu mau divisi apa atau mau menjabat apa, tapi kamu harus bisa siaran. Harus Yes. bisa. Dan juga semua diajarin. Oke. Jadi ada pelatihannya juga. Oke. Kalau untuk perekrutan nih, untuk si penyiar sendiri, itu seperti apa? Untuk rekrutan anggota lebih tepatnya ya, karena kan semua akan siaran Semua, kan, yang masuk bener. anggota. Kalau gitu kan kita biasanya buka pendaftaran di tahun ajaran baru nih. Misal baru masuk maba, kita nanti open stand juga, kita open recruitment juga, nanti mereka bakalan daftar, dan itu nanti untuk proses pendaftarannya itu sekitar 3-4 bulan itu. Itu untuk pendaftaran dulu? Itu belum untuk- sampai ke training? Sudah. belum? Itu runtutan open recruitment-nya. Kan nanti- Rangkaian perekrutanannya. Oke. Jadi daftar dulu, terus habis gitu misalkan total ada 100 nih, 100 mahasiswa daftar. Terus habis gitu kamu saring lagi, Yes. gitu kah? Ada kelas-kelas yang harus diikuti. Oke. Kalau misal kamu putus di tengah jalan ya sorry. Ya udah, Nanti ada screening, Oke. ada final interview. Heeh. Kemudian nanti baru ada diklat, dan sudah kalau di diklat berarti udah Udah langsung Welcome. jadi Udah langsung ya anggotanya. Dan biasanya bisa, training siaran dulu ya So ya. Yes. Siaran dulu seminggu atau sebulan gitu. Oh, yang udah lolos Yang jadi udah anggota. fix diterima. Oke. Habis diklat terus training siaran. Oke, udah kayak beneran aja ya. Udah kayak kamu bener-bener di suatu radio gede gitu loh. Iya. Emang dibikin seperti itu ya, biar kayak mungkin secara nggak langsung melatih nih teman-teman Iya. mahasiswa kayak gini loh, profesionalnya dunia radio tuh seperti ini. Jadi bukan cuma datang tiba-tiba lu cuap-cuap. terus Iya. kayak betul ya. Betul nggak? Benar banget. Tapi ada di dalamnya tuh ada susunan-susunan yang mungkin SOP lah ya. Iya. Nanti yang akan kamu temui pas di dunia kerja. Bener banget. Itu bener Kayak banget. gitu ya. Heeh. Oke. Terus sebenarnya kalau lu nanya nih, radio kampus sama radio umum, radio komersial yang bedanya apa sih Kak? Mungkin beda ya. beda. Kalau radio komersil kan dikomersilkan dalam artian bisa mendapatkan income kan dari Betul. radionya gitu kan. Mungkin bisa terima Iklan. endorsement, iklan, dan segala macam. Kalau di kita kan komunitas nih, berarti kita tidak mengkomersilkan itu. Misal ada yang mau promo ya,
Kita welcome. Welcome. Oke. Kemudian kita tidak menjadikan radio itu sebagai pemasukan ya. Gak ada target-target marketing Betul. kayak gitu-gitu ya. Nggak ada. Jadi Tapi- purely untuk belajar aja. Gitu. Jadi, Tapi ada nggak sih kayak peran sebagai PR atau markom gitu di Dista FM? PR Iya, ada. Dan tugasnya bukan jualan dong pasti. Bukan. Tapi lebih ke Lebih ke media partner sih Kak. Jadi Oke. misalnya nih ada event, musik, konser atau mungkin pertunjukan apapun itu, nanti masuknya kalau misalnya pengen jadiin Dista FM sebagai media partner bisa langsung ngubungin ke humasnya gitu. Oke. Jadi dari subdivisi public relation ada humas, ngubungin ke humasnya, nanti biasanya kita bakal meliput ke sana gitu. Terus biasanya ada talk show juga. Jadi mereka perwakilan mungkin dari humas eventnya datang ke Dista FM buat talk show bareng. oke. Jadi kayak promosi juga lah, tapi nggak berbayar gitu. Promosi tapi tidak ada nominalnya gitu ya. betul. Jadi kalau misalkan ada band indie nih, band indie, aku pengen deh masuk-masuk ke radio kampus gitu. Kalau misalkan ke Iya. Dista ketemunya sama teman-teman PR ini. Betul. Oke, tapi bisa ya? bisa. Misal ada band nih, band yang taruhlah baru akan mau terkenal lah ya, tapi pengen promo di radio-radio kampus gitu. Boleh ya? Boleh, Tapi welcome banget. nanti masuknya bukan ke PR sih Kak, kalau band-band gitu musik-musik. Masuknya ada lagi ke subdivisi namanya music director. Oh, ke music director. Iya, kalau PR itu hubungannya eventnya aja. Dan klien mungkin Betul. ya. Oke. Ih bener ya, udah kayak profesional ya kalian ya. Terus tiba-tiba aja nih kita ke band-band indie, padahal gue pengen tanya ke pengurusan atau mungkin struktur organisasi. Masih ada nggak sih bahasa struktur organisasi itu? Masih dong. Masih Masih ya. dong. Masih. Seperti apa sih dari mungkin dari paling atas nih sampai ke sub sampai ke teman-teman yang lain-lain gitu. Oke, kalau di Dista itu kita di paling atas ada direktur dan general manager ya. Itu setara karena kan direktur lebih ngurus keluar, GM ke dalam. Oke. Gitu. Kemudian di situ ada head of department. Jadi di direktur, general manager, sekretaris umum atau administrasi, ada bendahara umum juga 1 dan 2. Kan nanti ada yang dari angkatan paling tua sama angkatan yang muda. gitu. Oh, oke. Kemudian HOD, di bawah HOD nanti akan ada 3 divisi. Jadi divisi yang pertama itu ada divisi programmer. Nah, programmer PD ini itu bukan sih? PD tau beda nggak? ya? Beda. Program director? Bukan, kita Bukan. programmer namanya. Oh, programmer. Oke. Kemudian di programmer tuh nanti dibagi 3 lagi menjadi subdivisi-subdivisi. Ada subdivisi yang pertama ada produser, itu yang mengurusi segala macam tentang kepenyiaran, kemudian siaran segala macam itu Oke. produser. Oke. Kemudian habis itu ada music director yang tadi disampaikan ngurusi relasi dengan musisi, kemudian ngurusi playlist segala macamnya MD. Download lagu baru, Yes, update-update kayak gitu ya. Kemudian ada yang ketiga di produsernya ada technical and upgrading, touch up. Itu mereka yang ngurusin segala macam teknis. Jadi misal ada talk show nih, kan harus prepare nih ya soal kamera, Oh. mikrofon, segala macam. Dia lebih nyiapin toolsnya kayak Teknik gitu alat ya. gitu. Yes, teknis. Namun Oke. ya, bukan cuma itu. Namun kayaknya berat banget bahasanya ya. akademik banget ya. Kok tugasnya berat banget nih. Nah, juga mereka ngurusin bagian upgrading, kan technical and upgrading. Jadi ngembangin SDM, lebih ke kayak pengembangan sumber daya manusia sih. Penambahan proker gitu ya. Pelatihan-pelatihan itu yang ngurus semua dari touch up. Oh, Ya, berat ya dia malah tugasnya ya, Sri? Actually yes, ya. Karena kan hubungannya nanti langsung kita pantau dari HOD Nah. ke touch up gitu. Oke. Kemudian? Kemudian itu tadi 3 ya, dari programmer. Berikutnya ada dari production. Kita ada divisi produksi juga yang itu nanti di bawahnya akan ada 3 subdivisi sama. Yang pertama nanti akan ada videografi. Oke. Kemudian videografi udah tahu ya tugasnya ya. Of course bikin video, kemudian kompro gitu kan. Oke. Dan itu maksudnya videografi di sini hanya untuk mendokumentasikan semua kegiatan event-eventnya Dista FM, ataukah dia bikin produk sendiri Kita atau gimana tuh untuk ini. videografi ini? Jadi di produksi ini ya, jadi kan videografi naik dulu. Di produksi ini kita open service ya. Oh, Jadi kita ada submedia, namanya Hampir Kreatif. Itu kayak production house. Jadi kita punya hampir production kreatif. house. Iya. Oh, aneh-aneh aja namanya. Hampir kreatif ya. Kenapa hampir kreatif banget gitu? Karena baru-baru mau gitu. Oke. Almost ya. Almost. Nah, jadi bisa kayak misal kampus mau bikin video company profile, kita yang ngurus. Oh. Gitu. Dan sejauh ini Dista FM yang urus misalnya Iya. company profile. Oke. Betul. Kayak gitu. Baru aja kemarin bikin kompro Tapi collab ya modelnya ya? Collab ya, Sama ha. Humas. sama humas Kayak kampusnya. gitu. Betul. Kemudian Oke. kalau misal ada proyekan dari luar, kemarin juga dapat proyekan dari Malah luar. jadi kayak tim kreatifnya kampus nggak sih kalian tuh?
Iya, kita menuju iya. ke sana. Iya, iya. Ada kakak tingkat kita yang emang udah merujuk ke sana gitu loh, Kak. Oke. Lanjut. Videografi tadi, Heeh. berikutnya ada production supervisor. Ini lebih ke arah, nama lainnya mungkin desainer ya. Jadi yang bikin segala macam poster, bikin desain feed Instagram, Oke. segala macam. Kemudian juga desain-desain yang buat flyer-flyer gitu dari production supervisor. Oke. Tapi production supervisor ini dibagi menjadi dua juga di dalamnya. Ada yang desain, ada yang audio. Oh. Yang desain, bikin desain of course, visual. Yang audio, bikinnya itu kayak bahan-bahan yang akan dimasukin di siaran. Kayak ya IDs, bumper, jingle kayak gitu-gitu ya. LS. Itu kalian juga produksi sendiri? Iya. Yes. Dista FM gitu Iya. Dista FM. Jeng jeng. Jingle-jingle tipikal ya. Yes, Tipikal. 100 berapa tadi? 178. 107.8 Dista FM. Jeng Nah, biasanya gitu kayak gitu banget. Betul banget ya. Oke. Terus. Berikutnya BIS PS, production supervisor, kita ada scriptwriter. Oh, Diproduksi. enak ya siaran berarti? Udah ada skripnya? Tapi itu tidak serta-merta selalu ya. Oh, Kadang oke, itu oke, mungkin oke. siaran yang emang udah ada, misal mau masukin ini, kemarin tuh yang ada SIPA ya, SIPA. SIPA itu kan mereka masukin adlibs ke kita. Adlibs. Jadi yang ngolah itu scriptwriter. Oke. Kemudian produksi ketika film atau misal videografi mau bikin sesuatu, film ataupun mau bikin video, naskahnya itu dari scriptwriter. Oke. Gitu. Kemudian kalau misal ada talk show nih, gini yang bikin question list biasanya dari scriptwriter. Oke. Lebih kayak gitu. Siap. Jadi ada bayangan nih gue. Jadi penyiar yang mau siaran di Dista FM semua bahan sudah terpenuhi ya. Yes. Betul. Selain kita cari materi nih, Mm-hmm. ternyata udah ada bahan yang disiapin sama teman-teman scriptwriter, terus playlist dari music director, Yes. kayak gitu-gitu ya. Ah. Jadi nggak mikir ya saya si penyiar ini ya. Ya, ini lebih ke mikir improv siaran, sih ya. fokus siaran Iya, aja. betul. Gitu. Yes, gitu. Itu ada interaksi nggak sih kalau siaran? Ada. WhatsApp atau WhatsApp ada. GM? WhatsApp ada, web juga ada. Oke. Jadi kita radius cuma beberapa kilometer aja, tapi tetap ada web yang bisa didengerin di seluruh raya ya, Aswa ya. Kalau website ya Website sedunia. sedunia. Oh, iya. Oke, nanti Semuanya kita bisa dengerin. kita kunjungi atau kita spill lah ya Boleh. kalau misalkan kamu penasaran kayak apa sih kalau Mbak Disti siaran tuh gitu. Masih masuk orang satu divisi lagi. Oh iya, apa tuh? Kan ada 3 kan. Produksi yang terakhir ada divisinya Kak Disti. Public Relation. Relation. Oke. Ada apa aja Kak Disti? Public Tadi Relation? udah sempet di-spill juga, ada humas, web admin, sama reporter. Reporter itu ketika mungkin ada media partner yang butuh diliput, nanti Live kita report langsung, ya? yes, betul banget, live report atau liputan. Terus kalau di web admin itu kita ngurus sosial medianya. Oke. Ngurus website, Facebook, Instagram lagi bilangnya. Instagram. Fast girl. Awal banget, jaksel banget. YouTube. TikTok, betul. Terus ada lagi, ada X lagi. Ada Twitter atau X. Biasanya kita terjun di situ buat ngupload, buat bikin konten, bikin press release gitu. Jadi kalau konten entah itu di Instagram, TikTok atau apa dari divisinya Kak Disti. Oke. betul. Cuma nanti mungkin talentnya teman-teman semuanya Bisa, gitu ya. ya, semuanya random aja siapa yang ketemu gitu. Siapa yang slow gitu. Iya, betul banget. Konten yuk, kamu slow enggak gitu. Betul banget, betul. Kayak gitu. Oke. Kalau humas itu media partner tadi, seperti biasa. Media partner untuk misalkan pengen promoin event Nah, gitu ya. iya. Event itu harus event kampus kah atau umum? Umum bisa internal, bisa eksternal. Oh. Kemarin kita juga met part sama senang-senang Senang-senang juga. fest. Kayak gitu-gitu sih. Oh, kayak gitu juga. Aku pikir akan cuman event-event yang kampus aja, nggak melulu kampus UIN sih, cuman teman-teman kampus lain Iya. juga, tapi juga umum ya. Umum juga. Event-event besar di Solo gitu juga bisa Iya, biasanya ya? mereka bakal ngasih 2 free pass, tiket gratis buat kita nonton liputan. Liputan gitu. juga. Oke deh, sip. Terus sebenarnya apa sih peran dari Dista FM Radio atau Radio Kampus ini buat kampusmu sendiri, guys? Oke, of course kita kan ingin jadi kanal berita atau kanal media ya, yang itu mungkin isinya adalah berita-berita di kampus UIN. Gitu. Kita sedang mencoba untuk kembali menuju ke sana dan menjadi kanal nomor 1 di kampus. Oke. Karena kan of course yang dengerin pasti ya harapannya adalah mahasiswa-mahasiswa di kampus kita sendiri gitu kan, kampus UIN gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita juga open buat umum, mahasiswa umum segala macam Oke. gitu. Cuman perannya adalah mungkin lebih ke arah ini sih, bahwasanya kita tuh di UIN meskipun orang kenalnya kita dari mahasiswa yang Islami ya, of course Islami pasti. Cuman kita juga punya sisi di mana kita itu
gaul loh. Terbuka lah ya, loh. open minded ya Open-minded. untuk semuanya ya. Mm-mm. Oke. Seperti itu. Oke, siap deh. Terus nih kalau ditanya program Kak Disti Kaswa, ada program apa aja dari kalian naik nih pemancar nih sampai turun pemancar? Apa aja? Program siar ya? Ada Dari jam 6. berapa dulu sih? Jam On air. 9. Yes, 9 pagi. 9 Ya, pagi. Terus off air close sampai jam 11 malam. Oh, sampai malam juga. Iya. Yes. Oh ya. Jam 11 malam selesai itu kalau siaran. Iya. Tidur di situ bagaimana tuh yang siaran? Ada yang tidur Iya. situ ya. Ya, Tidur aku di juga studio warga ya? situ. loh. Iya. Oh, Kaswa juga Direkturnya warga di situ. Kadang aja. warga studio ya. Oke. Dari jam 9 dulu nih kita ada program apa di Dista FM Radio? Jam 9 pagi kita ada Became Became In. Yes. Oke. Became In itu Became In, berita kampus UIN. berita Campus UIN. Yes. Oke. Itu adalah berita seputar yang kejadian-kejadian yang ada di Mahasiswa kampus. gitu. Bukan kejadian-kejadian konyol bukan ya? Ya, itu Bisa mungkin aja. bisa. Pokoknya yang baru happening gitu di Benar. kampus. Pohon tumbang gitu misalnya. Oh, iya. Di mana? Penting banget Kak Aswa, pohon tumbang di dekat parkiran. Cek Yes. motor siapa yang ketimpa gitu kali ya. Itu contohnya apa tuh? Berita-berita di kampus. Wisuda gitu ya biasanya. Wisuda. Oke. Betul. Event mungkin juga ya. Event juga. Terus ospek gitu-gitu. Oke. Oh iya. Itu sampai jam berapa? Itu sampai Jam 11. Sampai jam 11. 2 jam ya. 2 jam. Kemudian di jam 11 sampai ke jam Kita ada break zuhur dulu Break ya. dulu. 11 sampai jam 1 break. Jam 1 mulai lagi ada program siar namanya Sketsa. Siang Keren Bareng Dista. sketsa. Siang Keren bareng Dista. Yes. Oke, itu isinya apa? Kontennya? Sketsa tuh mancanegara. Lagu-lagu mancanegara? Yes. Atau bisa aja. info-info showbiz luar Foodies negeri gitu. Mancanegara. Terus ada juga tips and trick biasanya. Oke. Mungkin memasak, cara masak atau apa gitu terserah. Oke. Dan itu tetap ada request-requestan nggak sih? Tetap ada. Kita open. Dari jam 9 juga udah Yes. tetap ada. Ah. Oke. Jam 1 sampai jam? Jam 1 sampai jam setengah 3. Oke, next abis itu Setengah ada 3 sampai jam 4 ada zona nyaman. Yes. zona nyaman Itu apa biasanya tuh? special indie tuh. Jadi ada segmen yang buat Oke. macam-macam juga ya. Ada macam-macam. yang indie, jadi kan beda-beda hari beda segmen. Ada yang indie, ada yang bahas 15 charts. Oh, jadi setiap hari itu beda isinya di zona nyaman ini? Beda. Semua sebenarnya beda sih tiap hari. Oh. Jadi segmennya beda-beda. Mungkin kalau Became In hari ini itu apa, Became In besok tuh beda. Sama juga kalau zona nyamannya juga beda. Jadi ada yang waktu indie, ada juga yang waktunya kita kan punya Albista juga, album spesial Dista. Misal mungkin minggu ini kita bahas tentang albumnya Sal Priadi gitu. Oke. Dibahas satu-satu gitu. Oke. Terus di jam 4 sampai jam? Setengah 6. Jam ya setengah 6 itu ada It's Your Time. It's your time. Isinya adalah Kebanyakan tuh biasanya talk show sih kak. di Talk show gitu. Entah itu sama UKM lain ya. Yes. Baik, tadi mungkin band-band indie yang berkunjung juga Bisa juga. ditaruhnya di situ. Ya, betul. Oke. Terus break maghrib, Break dulu sampai jam 7 mulai lagi sampai jam 9 itu ada brownies. brownies, Ya, itu brownies biasanya- manis, Bro and sis ngeksis abis. bro and sis ngeksis abis. Yes. Ya. Isinya, Isinya tuh biasanya UNI ya tentang relationship, friendship. Yang lebih relate-relate lah. Yang relate ke kita. Gitu. Yang Oke, remaja oke. Gen Z gitu katanya. Oh, nanti akan timbul quotes-quotes gitu Iya, kan? itu yang biasanya favorit banget sama penyiarnya kak. Oke, Soalnya biasanya banyak iya, listenernya ya. ngegalau di situ tuh sering banget gitu. Jadi kayak misalnya nggak ada tandeman nih sendiri, ya udah ngegalau aja. Oke. Galau cerita masalah pribadi. Curhat-curhatan gitu Iya, ya. gitu. Oke deh. Terus terakhir 9 sampai 11. 11 ada di Stamit Night. Yes. Apa tuh? Midnight. Jangan bilang roman-roman. Lebih ke sleep call sih. Oh, iya ya, taunya kan pesan-pesan sleep call buat pacar kamu dong Iya. gitu. Ada segmen gitu, ada yang horor juga horor segmennya. Oh, pokoknya yang cocok buat ke malam-malam hari lah Iya, ya. betul. Oke. Wow, padat juga ya. Gak nyangka radio komunitas, radio kampus sepadat itu. Dari pengurusannya sampai ke acara-acaranya ya guys. Terus nanti kita juga masih akan mengobrolkan kayak apa juga sih event-event, mungkin event on air maupun event off air yang ada di Dista FM Radio. Tapi kita break dulu. 107.8 Radio Dista FM. Your Edutainment Station. Oh, your edutainment Station. station. Education and entertainment. Yes. Oke, call listenernya apa? Sobat Dista. Sobat Dista. Sobat Nista. Dista. Ini depan saya itu. Oh, itu. Iya. Sobat Dista. Ya, Nista dia. Sobat Dista.
oke. Tuh kan beda kan kalau penyiar beneran tuh kalau ngomong tuh enak gitu loh ya. Tadi udah ngobrolin dari kepengurusan, sejarah, radio di Star FM, terus apalagi tadi program-program juga ada chart nggak sih? Chart-chart gitu kalian bikin nggak? Ada. Bikin ya? Bikin juga kayak kita. top berapa tuh? 50. Kita 15 charts. Oh 5/15. 15. Ya. Nah biasanya tuh yang bikin MD kah atau memang MD. Oh berdasarkan apa sih biasanya? Berdasarkan yang banyak di request sama pendengar. Kemudian juga kita biasanya Riset pasar dulu ya. riset pasar juga sih. Kita Billboard kayak gitu Billboard, ya. Oke. Spotify hit list gitu. Oh, bikin chart itu paling PR loh sebenarnya. Tapi itu chartnya acara live kah atau tapping? Jadi untuk chartsnya itu kita juga akan ada tapping ya. Jadi yang akan diupload di sosmed kita. Jadi ada biasalah postingan 15 charts gitu. Number one kayak gitu. Yes, gitu kan. Oke, Kemudian juga kita ada segmen di program siar. Oh, Di It's Your Time. Tadi aku salah ya bilangnya. Bukan Tsunami tapi It's Your Time. it's your time. Mm-mm. Oke, nanti akan ada chart juga di situ. Jadi di situ lagunya yang di play tuh 15 charts kita of the way. Oh, oke. Dari lagu Indonesia, mancanegara, K-pop Yes. semuanya. Bebas. Bebas. Oke. PR sebuah radio adalah bikin chart itu susah loh guys, bikin chart itu karena kita nggak boleh kesukaan kita toh, Yes. kita harus riset-riset juga kayak di dunia tuh lagi booming Betul, lagu apa di sih sosial gitu media. ya, sosmed juga yang lagi trending lagu Yes. apa kayak gitu-gitu. Kalau ini nomor 1 minggu ini siapa nih? Not Di- Like Us sih. Hah? Not Like Us. Not Like Us. Not Like Us, Kendrick. Oke, yang kemarin baru di Super Bowl. Yang baru Super Bowl, Grammy Yang juga. kemarin dihujat karena celana jeansnya bener-bener kayak celana jeans amang-amang somai tau Kendrick. Lu kata gue, lu beli celana Yang jeans di ya? Rominsi deh Iya. kata gue. Beneran deh, soalnya celana jeansnya tuh bener-bener zaman gue masih muda. Lah, kayak punya ini ya, punyanya Cut Bray gitu ya. Cut Bray dan itu potongan yang bener-bener lama banget. American jeans kalau nggak salah namanya atau apa ya? Kenapa Kayak gue sebut old merek gitu. sih? Iya, kayak bener-bener kayak udah kayak nggak pantas lah lu tampil di panggung besar dengan outfit seperti itu Kendrick Lamar. Kata gue lu siapa nih stylistnya ya? Tapi itu berhasil di nomor 1 ya di chartnya di sana Yes, ya. juga. Oke, 3 besar deh. Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa ya? Lupa ya. Aku juga nggak Lupita begitu. ya? Lupita Yes. banget. Lupita. Oke, tapi kalian ngikutin gak sih kayak sound trending, lagu-lagu trending yang lagi di sosmed kayak gitu? Iya, ngikutin. Oke. Emang sekarang musimnya lagi gitu ya. Iya. Bahkan lagunya Sam Smith yang La 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 itu udah tahun Yes. berapa sekarang Masih naik Naik lagi. lagi. Itu juga sempat kemarin di 15 charts juga. Oke, itu udah zaman gua masih perawan loh. Sering ya Kak kayak gitu udah lama terus naik lagi Sering gara-gara banget. trending. Gara-gara ini trending TikTok, trending Iya. apa ini, gara-gara fenomena ini juga ya. Terus gue pertanyaan nih, kalau lagi nggak bikin event, kalau lagi ya udah, maksudnya daily activity aja, biasanya pada ngapain sih teman-teman di Sta tuh? So pasti of course Gak siaran. mungkin ke 60 orang ini ada di studio iya, kan. betul. Biasanya pada ngapain? Atau ada yang ditugasin, ada beberapa orang yang keluar dulu ngonten, ada yang beberapa ini kayak gitu-gitu. Seperti apa sih daily activity-nya tuh? Seperti biasanya sih Kak kalau misalnya ada liputan tetap yang kerja reporternya. Oke. Terus kalau bikin konten tetap yang kerja web admin gitu ya. Tapi Bikin tiap hari? Oh enggak sih Kak. Oh enggak ya? Paling sebulan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke, dan itu mungkin ngontennya sekali, tapi bisa untuk 2-3 Postingan. postingan biasanya kayak gitu, ya. Oke. Sesuai job divisi masing-masing ya Asfa ya. Yes. Oke. Terus pengalaman seru yang kalian alami nih, kalian pribadi berdua ya, selama berkarir, waduh, berkarir, Berkiprah. berkiprah, bergelut di radio kampus. Di situ dulu deh. Jangan yang mainstream dong. Aku bisa Iya. belajar banyak dari orang-orang. Jangan kayak gitu. Aku bisa ketemu dengan orang-orang banyak, bisa berbagi pengalaman. Jangan yang kayak gitu. Yang beneran seru, yang Seru banget. menurutmu Wedjani gitu loh. Etienne banget itu ya Kak. Itu di Stafes sih. Menurut aku. Stafes. Of course karena aku sebenarnya juga di SMA tuh ikut OSIS, cuman bukannya se-mainstream saat aku kuliah dan join Dista gitu. Gara-gara kan benar-benar diajarin tentang kepanitiaan segala macem, dan waktu itu aku juga kebetulan aku pernah jadi si venue yang ngurusin rigging dan sebagainya. Itu sampai benar-benar subuh itu baru balik. Oke. Terus aku pernah jadi humas juga nge-LO apa namanya? Talent. Talent gitu. Artis, bintang tamu gitu ya? biasanya. Dan yang bikin aku ini banget sih lebih ke kinerja kita sih Kak. Aku baru kali ini ngerasain yang benar-benar apa ya, pulang bukan subuh lagi sih, dari siang
balik ke siang lagi beda hari. Betul banget kayak gitu. Itu yang benar-benar buat aku, ini pengalaman yang berharga banget gitu lah. Kalau misalnya aku cuma kuliah-kuliah aja, menurut aku kurang ada Greget gitu gregetnya gitu. Makanya join. Tapi Dista. kamu enjoy. Seru di situ Enjoy. adalah seru kamu pengen sambat atau enjoy? Dua-duanya sih. Kalau sambat udah pasti capek ya. Iya, kan ya. bener, Cuman bener. seru banget gitu loh. Oke, Seru oke. bener-bener yang ini pengalaman luar biasa pertama kali gitu. Oke, kalau Kak Asma? Kalau yang soal capek-capek kan udah dibilangin nama Disti ya. Kalau aku soal yang aja deh. Pernah Funny. ketemu musisi juga. Oh, artis-artis ya, Wak? Bisa selfie sama Dikta juga. Oke. Ngomong-ngomong artis, siapa aja dong yang udah pernah mampir ke studionya Dista FM? Kalau dari dulu pas zamannya alumni udah beberapa sih Kak. Kayak mungkin band-band lama gitu ya, Aswa. Ya, Dio How, kemudian musisi-musisi lokal juga. Oke. Kemudian dulu juga di Starfest ketiga itu, Starfest 3 itu kita Kunto Aji gitu. Kemudian yang baru banget kemarin itu Chelsea Agatha Chelsea, Anggis Devaki. Devaki juga. Gue nggak ngerti. Kalau nanti dikasih gambarnya ya. Yes. Kemudian yang Millennials terakhir kan tidak begitu mengikuti artis zaman sekarang. Jadi gue agak bingung. Jadi gue iya aja. Agatha Oke. Chelsea itu Indonesian Idol, Indonesian Cilik ya. Idol Cilik. Kalau Anggis Devaki baru Indonesian Idol. Oke. Hilang banget muka gue ya, udah lost. Gak ngerti dia ngomong. zamannya siapa? Nika Ardila gitu. Zaman gue adalah Indonesian Idol itu Mike Mohede, Ya, Suwargi. Udah Suwargi ya ampun. Judika gitu. Judika iya, itu zaman dia masih muda. Ya. Begini ya, generasi gapnya itu agak jauh, jadi mohon dimaklumi teman-teman mudaku, teman-teman mudaku. Pengalaman seru udah nih, tantangan atau kayaknya kamu menemukan kendala gitu selama di Dista FM, selama nge-event, selama jadi penyiar, pernah nggak kendala yang sangat gitu? Of course kalau di organisasi ya, namanya juga ikut organisasi, pasti challenge-nya adalah gimana kita pintar-pintar buat bagi waktu gitu. Sama kuliah. Masih tanya lagi kuliah dong, Mbak. Oh, kamu kuliahnya tertib ya, Kak Aswa? Iya. Tidak yang bolong-bolong ya? Tidak. Oh, tidak Saya ya? pejuang cum laude. Oh, pejuang cum laude. Jadi cuman pengen ini aja sih, show to people, karena kan banyak di internet, di TikTok segala macam orang yang bilang kalau misalnya nggak bisa imbang, pasti akan ada satu yang ngalah gitu. Kalau anak organisasi ya pasti kuliahnya bolong-bolong gitu. I wanna prove to the world kalau misal ada nih gitu lah yang bisa di organisasi juga bagus, di kuliah juga bisa keep up. IP terakhir berapa? Penting banget gue. 3,92. Oh. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Oke, terbukti. Oke, Lulu approve ya. Tapi beneran sih. Iya. Tengil tapi beneran. Terkadang tengil itu perlu gitu Iya. untuk menampar orang-orang di luar Betul. sana gitu ya. Kalau Kak Disti, kendala-kendala gitu atau tantangan apa yang kamu temui selama ini? Sebenarnya sama sih Kak, karena aku juga part time juga gitu. Saya sambil kerja juga, sambil kuliah juga, sambil organisasi. Itu berjalan beriringan tiga-tiganya. Mungkin Asfa juga, teman-teman yang lain juga. Itu menjadi sebuah sama sih tadi pengalaman yang pertama banget aku alamin dan kayak pengen nyerah gitu, tapi ternyata punya teman-teman yang saling support tuh, yaudah itu oke aja, jalanin aja gitu. Mungkin kayak pengen nyerah terus sambatnya tuh sehari 2 hari, abis itu Iya. ketemu teman-teman, siaran lagi udah happy lagi. Betul banget. Aku kayak kan gitu ya. Cara apa ya, meramu sedihku itu kan dengan Asik. bertemu dengan teman-teman gitu loh. Bahasanya nih, meramu sedih. Kalau bahasa kita milenial adalah stress release. Kalau anak Gen Z, meramu kesedihan. aduh. Jadi kayak gitu. Jadi kalau udah ketemu sama temen, capeknya hilang. Betul, apalagi kalau siaran. Betul. Kalian sebenarnya kalau ditanya penting nggak penting? Siaran itu sebenarnya passion atau ikut-ikutan aja sih gue dulu. Gue cuma pengen beken aja di UIN gitu. Kalau ditanya. Kalau pribadi sih, maksudnya bukan lebih ke apa ya, passion juga ya? Iya sih. Hobi. Iya. Ya, maksudnya kamu sebelum kuliah pun udah kayak centil-centilan MC-MC-an di zaman-zaman SMA kayak gitu-gitu. Ngomong, ya lebih ke suka ngomong dulu Suka ya kayak ngomong. daripada ngomongnya nggak nggak ada kegunaannya. Ya udah aku join Dista dan kebetulan di situ diajarin siaran dan segala Oke. macam. Dari awal sebelum masuk UIN aku udah reng-rengan bakal ini Dista FM. Pengen gabung Dista Iya. gitu. Oh, jangan-jangan kamu masuk UIN karena ada Dista aja kali ya? Bisa.
Bisa juga. Pengen masuk kemana Disti? Ke UIN. Ada Dista soalnya di Dista FM gue bisa siaran gitu Udah ngecim duluan dari awal. ngecim, Kalau Kak Aswa Gimana? tiba-tiba kok pengen tiba-tiba sudah berada di Dista ini, apakah kamu memang passionnya siaran atau ya gue pengen beken aja di kampus ini lulu gitu? Emang passionnya ngomong sih. Oke. Ngomong kan juga di dunia cuap-cuap ya. Oke. Sebenarnya yang dibilang tadi, aku tuh tahu Dista tuh sebelum masuk UIN bahkan. Oh. Jadi kan dulu sebelum masuk UIN kan sering kerja lah atau mungkin event di UIN juga, masih SMA. Kemudian lihat waktu itu ada kayak Expo UKM, namanya UKM Fire kalau di kita kan. Ini bagus deh kayaknya. Kalau misal besok aku masuk sini, kamu daftar sini. Oke. Dan masuk deh sekarang. Masuk terjerumus lah Anda menjadi direktur. Menjadi direktur dengan tanggung jawab besar ya. Aduh. Oke. Terus ngobrolin event. Event-event apa sih yang udah pernah digelar gitu? Digelar kloso kopi ya. Yang udah pernah diadakan di Dista FM, baik yang mungkin senior-senior kalian kali ya. Sampai sekarang atau sampai nanti tahun-tahun ini akan ada gebrakan apa di Dista FM? Of course yang tahunan, tiap tahun pasti ada itu adalah Dista Fest atau Dista Festival. Ini bajunya yang aku pakai juga nih. Oh, Dista itu Fest. Dijual? Dulu ya, waktu masa zamannya. Ini kan Dista Fest 9 ya. Oke. Berarti senior Anda ya? Senior. Ini waktu aku masih baru banget masuk. Oke. Dan besok tahun ini itu nanti akan ada Dista Fest 11. Jadi itu tahunan. Udah 11 tahun ngadain Dista Fest. Dista Festival. Oke. Boleh di-spill nggak sih bakal ngapain di Dista Fest ini nantinya? Belum boleh ya? Belum sih. Orang baru semalam, jujur baru semalam. Kita baru rencanain konsep semua acaranya. Oke. Spill sedikit konsepnya apa? Tetap gue pancing nih. Konser sih. Konser. Oke. Yes. Artis lokal, interlokal, Itu- SLCC deh. Ya itu ditunggu aja deh. Nah, Oh gitu. karena kita juga masih belum milih-milih gitu. Masih Siapa belum tahu boleh ya. Nanti kesini lagi kan Kang. Oh boleh. Tapi juga pasti agar ada lomba-lomba seperti di Ya. Dista Fest yang Ya. kemarin-kemarin ya. Oke. Siaran gitu. Oke, terus kalau misalkan event yang dulu-dulu banget yang udah sangat ini banget nge-boom apa aja? Di tahun Ramadan, kita juga ada di tahun Ramadan ya. Jadi setiap Ramadan kita selalu istilahnya kayak mengucap rasa syukur lah. Kita ke masyarakat, kemudian kita ada bakti sosial atau mungkin kita bagi-bagi takjil. buka puasa takjil juga. Berarti ini Ramadan ini juga akan ada kah? Of course, akan ada. insya Allah. Nah. Jadi kayak bagi-bagi takjil, terus bakti sosial, seperti itu. Ada Kayak event yang gitu. juga nggak sih? Sahur on the road mungkin? Belum ada mungkin sih. besok boleh kali. Sebenarnya sahur on the road tuh boleh nggak sih guys? Boleh. Katanya ada yang nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Nggak usah aja sih. Iya sih, kan tahun kemarin kan sempat ada polemik, anjay bahasa gua. Polemik. Antara sahur on the road ini boleh atau enggak gitu ya. Ya udah biar dimulai teman-teman Dista dulu, nanti kalau misalkan nggak boleh ya biar mereka yang kena ya. Jadi biar mereka dulu yang cobain ya. Kepo nggak bolehnya kenapa tuh? Iya loh, sempet geger nggak boleh loh kemarin tuh sahur on the road tuh karena nggak Oh ngerti. itu soal ini loh. Ininya Oh, gedor-gedornya bentuknya. ya. Mungkin ya. Mengganggu orang kali ya. tidur. Tapi padahal serunya di situ Ramadan ya. Iya. Tapi karena nggak semua orang sahur kali ya. Iya sih. Dan biasanya sahur on the road itu kan jalan besar, bukan yang masuk iya? kampung gitu. Sahur on the road tuh lebih ke bagi-bagi makanan untuk sahur ya sih. Iya. Tapi kan tetap keluar-keluar juga biasanya. kan? Iya sih. Kebanyakan. Ya udah, marilah kita sudahi membahas sahur on the road ini. Malah jadi Ramadan ya, Say. Malah jadi gemar Ramadan ya ini ya. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir, agenda untuk on air-nya, apakah bakal ada program baru? Tahu dari mana? Maksudnya kok sudah bahas ke situ gitu? Ya bebas. Oh. Apakah akan ada program baru ataukah ada program-program tambahan kan karena kita juga mau Ramadan nih. Apakah tiba-tiba yang apa tadi it's your time tiba-tiba jadi it's Ramadan time kayak gitu? Ada nanti ya. Yes, tapi jujur itu our first project ya. Memang kita baru menggodok itu. Kita akan ada program share baru nanti yang akan launching after Lebaran. Itu nanti kita akan, kalau tadi dibilang startnya jam 9, besok kita akan start jam 7 pagi. Kita akan ada Makin Dista News namanya. Oh wow. Jadi itu kayak siaran berita yang itu nanti cakupannya atau materinya adalah berita-berita yang lebih ke formal ya. Oke. Supaya kita juga dari teman-teman penyiar juga dapat ilmu untuk bisa bawain berita layaknya reporter. News anchor Betul. ya. Karena Konsepnya emang iya. bener-bener news anchor, bukan Betul. yang bacain berita tapi yang santai bukan Betul, ya. Bukan. pembacaan kan beda gitu kan. Saya itu selesai dan itu live ya, nggak tapping ya. Enggak. Itu live. Jadi dia bawa materi,
dibawain secara ala-ala news anchor. Betul. Yes. Itu sangat-sangat susah. Susah, iya. Pertama, susahnya adalah ngempet guyu. Ah. Demi Allah itu susah. Kakak udah banget. pernah ya? Iya. Terus kalau misalkan ketemu dengan nama-nama, misalkan taruhlah bapak polisi apa dengan nama-nama yang mungkin kita tidak familiar atau nama-nama yang unik, pasti lo akan ketawa deh. Oke, tapi aku yakin sih, Challenging ya kayak berarti. teman-teman muda ini bisa sih. Tapi aku spill sedikit aja, siaran news itu susah. Tapi kalau cuma siaran radio mungkin nggak kelihatan muka kali ya. Tapi Iya. tetap aja kita kalau misalnya ngempet guyu kan ya Iya, tetep iya. Lo tuh denger gitu ya? Tiba-tiba pas lihat stream. Iya loh, challenging tuh nama desa, nama orang, beneran. Nama desa tuh banyak sekali nama-nama desa unik di Pulau Jawa. Yang namanya desa Gembok, yang namanya desa apa itu yang bener kamu baru pertama kali dengar dan kamu akan menemukan itu. Rasakan nanti. Bismillah ya. Iya. Aku adalah suportif. Tapi emang itu challenge. Jadi kalau aku sendiri, kalau aku menjadi adik tingkatmu, terus aku mbok Daud menjadi siaran news, aku tidak akan mau. Udah Kak, saya nggak usah jadi aja. Mending orang lain aja gitu ya. Mundur. Karena itu susah guys. Oke, mari kita tunggu aja seperti apa siaran newsnya dari Dista FM ya. Semoga ada gebrakan baru. Boleh dong dibikin TikToknya ntar. Yes. Biar kita bisa ngeliat. Oke. Seru siaran berita, cuman ya itu challenge-nya banyak. Oke, pertanyaan apa begini? Bukan. Oh. TikTok tuh nggak selalu begini ya. Kadang Begini. begini juga. Kadang gini. Gini juga sih. Oke, pertanyaan terakhir guys. Dista FM Radio ini bisa diakses lewat apa selain apa tadi? Selain Website apa? atau Frekuensi. Oke, kita juga ada frekuensi of course ya tadi yang pasti 107.8. Kemudian juga kita ada website yang bisa dicek aja di distafm.com. Oke. Itu nanti langsung masuk ke landing page-nya dan bisa langsung ditekan tombolnya. Bisa ada di playernya ya. Di tengah langsung. Langsung bunyi. Yes. Oke. Oke guys, terima kasih lo sudah berkunjung ke studionya Campus to Campus. Terima kasih. thank you. Ditunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Amin. Ditunggu juga Dista Fest-nya. Dista Fest. Terus ditunggu juga regenerasi teman-teman baru. Siapa tahu ya, nanti di Starbucks ada event besar apa yang datang teman-teman baru lagi. Yes. Seperti itu. Tapi untuk angkatan kalian masih berapa lama ini? 11 bulan. 11 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Oh iya masih lama sih. Masih lama. Masih lama sih. Yes. Enjoy it pokoknya ya. Itu akan menjadi pengalaman besar loh, seumur Iya. hidup loh. Tahun terakhir lebih santai ya, tapi kecuali direktur sih. Malah lebih berat buat dia ya. Iya, kan menanggung semua beban. Menanggung semua beban, semua kesalahan juga. Oke. Terus ada yang mau disampaikan nggak buat event goers yang ada di rumah? Mungkin diwakilin Asfa aja kali ya. Oke, boleh Kak Eva, silakan. Namanya apa? Event goers. Event goers. Oke, buat event goers dan juga Sobat Dista yang ada di luaran sana, jangan lupa buat nanti cek terus Instagramnya Dista FM, ada di Dista FM Radio. Juga jangan lupa buat datang di eventnya kita tahun ini, nanti sekitar bulan September dan juga Oktober akan ada Dista Fest 11. Oke. Oke, terima kasih sudah datang. Terima kasih juga Kariska sudah membantuku menghubungkan dengan teman-teman hebat ini. Salam buat teman-teman di STFM yang Yes, ada thank di you. kampus ya. Ya. Oke deh. Oke, itu ngobrol serunya Lulu bareng sama teman-teman Radio Kampus, yaitu kali ini dari Dista FM, dari UIN, masih seputaran Hari Radio Sedunia ya. Nanti terakhir aku masih ada tamu lagi dari Radio Kampus manakah? Yes, pokoknya kamu tunggu aja deh. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe. Tapi jangan tinggalkan head comment karena Lulu orangnya overthinking dan suka merenung. So, thank you, bye-bye.